Halo Besti. Teman-teman selamat datang. Makasih sudah pada mampir. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Dan juga para narasumber kita. Teman-teman dari AJLK. Kali ini aku panggil Besti, ya kan? Biar relate gitu. Hari ini kita bakal ngobrolin soal lagu dari Ayang. Kenalin, aku Neles dari Tapele. Ya, hari ini kita bakal kedatangan teman-teman. Ada yang dari ex pegawai KPK, kemudian ada juga dari teman-teman alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi KPK atau AJLK. Jadi teman-teman alumni tahun 2020 itu angkatan yang pertama. Kemudian ada lagi angkatan 2021. Nah, kita sambil tunggu ya, teman-teman. Oke, kita sambil tunggu biar nanti teman-teman pada. Aku mau ngingatin dulu, Besti. Yang punya pertanyaan, silakan langsung send aja atau mau keep dulu. Ikuti dulu flow pembicaraan kita di malam hari ini, baru nanti tanya silakan. Nanti kita sesinya adalah mau denger dulu nih pendapat dari teman-teman pemantik, lalu nanti kita bisa menanggapi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Stay tune ya di sini tetap ya. Kita bakal sebentar lagi mulai. Oh, ada Kanana di sini. Halo Kanana. Bisa langsung ini ya. Nanti send request kita mulai ya. Besti-besti yang baru gabung, makasih ya sudah mampir. Nih kita ambil dulu waktu malam minggunya dikit ya, mau ngebahas soal Ayang. Jadi kalau yang jomblo nggak apa-apa nih ya, malam ini kita bisa ngomongin soal Ayang-Ayang kok. Gimana kabarnya nih semua teman-teman? Meskipun pahit ya, kayaknya rasanya tuh pahit gitu. Entah kenapa pokoknya. Mudah-mudahan sinyalnya nggak bermasalah ya. Satu-satu dulu ada Kak Nana. Mudah-mudahan Kak Nana bisa gabung. Halo Bang. Halo Nana, apa kabar? Kabar baik Bang, apa kabar juga? Udah lama. Iya, aku juga kabarnya baik. Puji Tuhan Nana, makasih banyak sudah mau gabung. Boleh dong. Terima kasih juga Bang Nila sudah undang. Iya, boleh loh. BTW suara sama videoku jelas nggak sih Bang? Kenapa? Suara sama videoku jelas nggak sih di Jelas Bang dong, Nila? Udah mantap kali. Oke. Menunggu Mbak Puput. Kita sambil nunggu tadi Kak Puput sholat dulu. Jadi jelas Kak. Oke, mantap Apri, thank you. Halo Jijin, thank you. Teman-teman yang malam ini mungkin waktu untuk bermalam minggunya kesita karena kesini, nggak apa-apa. Sesekali kan, soalnya kita juga ngomongin Ayang kok, tenang aja. Aku juga mau ngingetin teman-teman yang punya pertanyaan atau komentar, silakan mau dilempar sekarang boleh, karena aku bakal catat, atau tunggu aja nanti mengikuti pembicaraan udah seru banget baru hajar. Oke, ya. Satu lagi, ini ada Girly. Mas Girly udah adanya. Oh, hai Mas Girly, finally ketemu lagi kita. Apa kabar? Iya. Gimana nih, Bung? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Keren banget. Gimana? Okay. Jadi glowing semua sekarang ya? Iya. Enggak, ini filter, tenang aja filter. Kalau bahas Ayang pada glowing. Enggak didanai negara soalnya makanya enggak glowing. Wih. Iya kan? Rata-rata orang yang didanai oleh negara tuh pasti glowing. Iya enggak? Iya. Iya enggak sih? Atau emang aku aja enggak berduit? Oke. Jadi Besti, aku manggil viewer kita tuh Besti biar lebih kerasa Ayang-ayangnya. Ayang-ayangannya gitu loh. Oke, Besti, sambil menunggu nanti join Kak Puput, ini sudah ada dua teman pemantik kita.
Jadi nanti akan ada satu sesi lagi, Kanana sama Bang Girly ini bakal out, terus ada Eman dan Kak Anti yang akan berbagi lagi. Jadi kita di sesi pertama dulu ya. Ini udah ada Nana dan Girly. Dua-duanya adalah alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi. Gitu. Oke, Kak Puput udah gabung nih. Jadi aku akan coba. Sip. Nah, biar sekalian aja ya kan. Udah lama kita nggak kumpul gini ya. Iya. Hai Kak Puput, Halo, finally Kak Puput. ketemu lagi. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik sekali. Sehat, Alhamdulillah. sehat semua. Sehat-sehat Kak. Tadi pas kakak Iya. Neles kontak kirain aku nggak serius-serius amat. Ternyata live IG ngeri banget ya. Serius sama Ayang Kak. Sepertinya tuh kayak di dalam otakku cuman ada satu opsi live IG. Setelah itu baru diprotes sama teman-teman, kenapa nggak di Jimmy, Zoom atau apa gitu loh. Wah, Tapi ya udahlah, udah terlanjur gitu. iya. Nah, Aku mau nanya oke deh, Besti. ini ada Hah? sempat ngundang ini nggak? Ngundang internalnya KPK gitu? Nggak ya? Enggak. Menarik sebenarnya kalau misalnya ada juga dari KPK. Biar Oke, cover kita both bikin side, besok. cover both Sesi side. berikut udah Ayang Kak dari KPK langsung. Ya, oke. Bakal sesegera mungkin ya. Karena Forumnya kita lebih bicara besar. juga, ini tuh pelanggarannya bertubi-tubi, lalu internal tuh ngapain. Nah itu mungkin nanti satu topik ya, bakal Yes. kita ulas sama teman-teman internal. Oke Besti, di depan layar Besti sekalian, ini ada Kanana di atas bareng aku. Kalau di tampilanku ya, terus ada Kak Puput dan Bang Girly. Kak Puput ini ex pegawai KPK, Humas ya, yang akhirnya disingkirkan melalui TWK-TWK-an gitu. Tahu kan, semua yang berakhiran mobil-mobilan itu kan bukan mobil beneran kan? Iya nggak? Ya, oke. Jadi TWK-TWK-an itu bukan TWK beneran gitu. Ya, Oke, ya, guys. betul. Malam ini kita mau ngobrolin soal Ayang. Jadi lagu dari Ayang. Aduh, belum bisa kerja nih soalnya belum dibikinin lagu sama Ayang. Ya setelah dibikinin lagu sama Ayang malah bermasalah. Bermasalah nggak sih teman-teman? Mungkin aku mau dengar dulu deh dari Nana. Sebenarnya bermasalah nggak sih kalau Ayang bikin lagu untuk Ayang? Oke. Terima kasih Bang Neles udah ngundang. Salam kenal untuk teman-teman sekalian yang udah menyaksikan live Instagram kita pada malam hari ini. Kalau mau ditanya pendapat saya atau pandangan saya terkait lagu yang dibikin Ayang, atau kita sebutin aja secara jelas, Himne dan Mars KPK yang dibikinin oleh istrinya Pak Firly Bahuri. Kalau secara personal, mungkin kita perlu mengapresiasi bahwa ternyata istri Pak Firly Bahuri itu punya bakat yang ternyata bisa dimaksimalkan. Tetapi ketika kita bicara soal lembaga negara dan dalam posisinya tadi untuk menunjang ataupun mendukung upaya pemberantasan korupsi, aku pikir perlu kita pertanyakan lagi, seberapa urgensi kita bikin Himne dan Mars KPK. Lalu kalau misalnya alasannya itu kita bikin Himne dan Mars KPK untuk membangkitkan semangat dari setiap insan KPK untuk bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lantas bukannya kemarin kalau kita lihat kejadian sebelumnya kan ada TWK tuh, katanya yang nggak lolos itu orang-orang yang dibilang nggak punya wawasan kebangsaan atau nggak terlalu penting untuk upaya pemberantasan korupsi. Berarti orang-orang yang ada di situ udah terpilih. Kenapa mesti dibikinin Mars dan Himne lagi? Apakah dengan bikin Himne dan Mars lantas serta-merta menaikkan indeks persepsi korupsi di Indonesia? Lantas membuat setiap kasus mega korupsi itu bisa diberantas? Atau malah kemudian ini cuma dalil aja untuk kemudian ya tadi bangun dinasti keluarga aja atau bikin ini jadi perusahaan keluarga gitu. Rasanya miris aja sih, kenapa harus istrinya Pak Firly sih yang bikin Himne dan Mars KPK? Sejauh ini kan ada festival musik atau lagu ataupun suara anti korupsi yang udah dihelat. Kenapa nggak maksimalin aja hasil karya setiap warga negara yang udah terlibat di festival itu untuk jadi Himne dan
Mars gitu. Atau jangan sampai nanti malah jadi lagu wajib aja dinyanyiin lagi. Jadi alasannya ya setiap orang yang hafalin Mars dan himne ini aja yang dianggap yang punya nilai ataupun value anti korupsi, sementara yang lain enggak gitu. Jadi aku pikir nggak urgent banget untuk kita bikin himne dan Mars, karena yang kita butuhin bukan himne dan Mars. Kita lebih membutuhkan sosok pemimpin yang berintegritas, yang emang betul-betul peka dan peduli untuk melakukan terobosan-terobosan untuk tadi memberantas kasus korupsi di Indonesia, yang nggak bikin sensasi, yang nggak bikin kontroversi sana sini, yang nggak sibuk bikin nasi goreng ataupun naik helikopter gitu. Nggak penting bikin himne dan Mars, kita butuh orang yang berintegritas aja sebenarnya untuk upaya pementasan korupsi, Bang. Oke. Nana, makasih banyak. Kita cukupkan di situ dulu ya. Tahan. Aku mau Nana udah Aku masih mau duluan, ke Bung- Nana. Sabar. mau ke Bung Girly. Bung Girly, mau roasting tidak? Waduh, Enggak. aduh. Ini betul ya apa yang dibilang Nana tadi itu, kan kita butuh pemimpin yang berintegritas, seorang yang bisa jadi role model, ya kan? Jadi istilahnya bapak di keluarga KPK itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bung Girly ini sosok sosok apa ya? Ini merepresentasikan makna dari apa namanya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kira-kira Keluarga seperti Semarang. apa enggak? Ini gimana nih melihat ini? Soalnya bisa jadi nih kita berpikir anggap apa, kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Monggo. Iya, sebenarnya terima kasih Bang Nelas ya. Tadi pengantar yang bagus juga dari Mbak Nana gitu. Bahwa kenapa harus seorang istri gitu, kenapa harus dari keluarganya itu, kenapa nggak dibuka dari kompetisi kan. Kemarin juga ada anti corruption festival gitu kan, juga pernah dihelat dan bagus-bagus juga kan karya-karyanya gitu kan. Pertama sederhana Bang, selama KPK masih tidak bosan dalam membuat tindakan-tindakan yang kontroversial, saya nyatakan saya tidak bosan juga untuk terus mengawal dan mengkritik institusi tersebut gitu kan. Dalam hal ini kalau tadi bicara roasting, saya bicara untuk Pak Firly dalam kapasitasnya sebagai ketua KPK ya, bukan sebagai personal gitu kan. Artinya dari judul saat ini lagu dari Ayang gitu kan, sebenarnya banyak hal yang nggak perlu sebenarnya. Ya oke lah nggak apa-apa gitu kan. Kita mengapresiasi bakat dari seorang Bu Firly ya. Tapi kemudian kenapa nggak dibuat semacam kompetisi gitu kan? Artinya kita membuka ruang kepada anak-anak muda yang punya kreativitas khususnya di bidang seni, composing gitu kan. Dan melalui itu kan kita juga bisa merekonstruksi lagi nih, mendekati lagi yang saat ini tren KPK juga ibaratnya dalam tanda kutip semakin menjauh nih dari masyarakat gitu kan. Dan nampaknya dari era kepemimpinan Pak Firly ya, terlalu banyak intrik-intrik maupun tindakan-tindakan yang nggak perlu gitu. Banyak dugaan-dugaan pelanggaran etik, kemudian banyak isu-isu yang sebenarnya kita nggak bahas sekarang gitu loh, ngapain dibahas gitu kan. Untuk kayak gini, tapi kemudian dia seorang ketua KPK itu, maka dari itu kita juga perlu bahas ini gitu. Nah, artinya semakin banyak hal-hal kontroversial seperti itu, bisa jadi ada pergeseran fokus nih. Pak Ali Fikri nanti jadi beban kerja nih, yang harusnya memberikan klarifikasi atas penanganan kasus, malah jadi banyak klarifikasi atas tindakan-tindakan bosnya kan. Nah, ini tambahan beban Pak Ali Fikri nih. Dan ini juga sih Bang Neles, kalau aku ngelihat jangan sampai himne dan Mars ini seolah-olah sebagai upaya untuk mencitrakan keluarga Pak Firly dalam tubuh KPK, dalam suatu lembaga KPK itu. Gitu. Kenapa kemudian nggak jadi kompetisi? Apakah ini upaya untuk menghemat biaya? Kalau kita lihat kemarin Perkom yang sebelumnya kan juga acara rapat, seminar dan lain sebagainya kan juga ditanggung oleh pihak penyelenggara kan. Apakah ini sebagai upaya untuk itu kan menghemat biaya atau bagaimana? Gitu. Kalau kemarin saya buka tweet kan awalnya saya tahu Bu Firly mendapat penghargaan dari Pak Firly. Jadi komposisinya ada Pak Yasona Lawli, Pak Firly dan Bu Firly. Untung nggak ada saya di situ kan. Girly.
Untung nggak ada saya di situ, udah tambah rame nanti. Kita juga perlu ingat bahwa himne dan mars itu kan pada akhirnya itu akan melekat pada institusi kan. Nah mungkin kalau boleh saya menerka-nerka sih, ini tindakan ancang-ancangnya Pak Firly kan. Kita tahu bahwa KPK sekarang di bawah kuasa eksekutif, kemudian pegawai KPK juga beralih statusnya menjadi ASN. Mungkin ancang-ancang ke depan banyak kegiatan-kegiatan protokoler, mungkin dari Senin nanti upacara, dan itu mungkin wajib dinyanyikan dan lain sebagainya. Mungkin itu ancangnya Pak Firly kan, lebih protokoler ke depan lah. Jangan sampai institusi ini juga terlabel atas dari sebuah keluarga tuh, ya menurut saya enggak lah, karena KPK juga milik kita bersama, meskipun saat ini rasanya dulu yang kita mencintai kok sekarang sedikit rasa pun tak ada gitu kan. Ya. Jadi ya mencoba merekonstruksi kembali lah, biar ya ayolah kembalilah KPK yang dulu, jangan Oke. Jadi aku tangkap tadi itu ya, jangan sampai justru nih Pak Ali Fikri dibikinin lagu sama ayangnya ya kan, gara-gara hektik kerja, ya kan, karena double pekerjaannya, jadi nggak fokus gitu ya. Nah ini mungkin dampak-dampak yang bakal terjadi ini, jangan salah loh. Jadi kalau ini diperpanjang Pak Ali Fikri, ya mungkin satu sisi memang dapat lagu ya kan dari ayang, tapi juga bebannya jadi meningkat dan itu justru di luar jalur ya. Oke, menarik sekali. Aku masih pengen di dua teman ini sebelum nanti aku ke Kapuput, karena ini harus ditahan. Harus ditahan dulu. Jadi kalau menurut Nana nih, kalau melihat ya situasi yang ada nih, sebetulnya KPK itu kalau menurut Nana ini udah jadi apa, perusahaan keluarga seperti yang teman-teman udah bilang nih, atau gimana nih? Kok sepertinya direktur utamanya itu Pak Firly. Jadi keputusan tertinggi itu ada di ketuanya gitu. Nah ini gimana nih? Mungkin ini udah beralih jadi korporasi atau seperti apa? Monggo silakan Nana. Kalau dari aku sih ya melihatnya demikian ya Bang. Itu udah menjelma perusahaan keluarga. Ya pertama kan ya tadi karena dibikinin oleh istrinya. Kalau kemarin miris juga ketika kemudian dengar klarifikasi dari internal KPK bahwa katanya oh itu karena bentuk dukungan atau upaya untuk support setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kalau misalnya istri saya punya bakat nyiptain lagu, pasti saya juga ajak untuk dia ciptain lagu. Nah, selama ini kita bicara tadi ya, ini sebenarnya kita perlu meminimalisir setiap konflik kepentingan ataupun konflik of interest yang ada di tubuh internal KPK itu sendiri gitu. Karena kita ini lembaga negara, kita ini lembaga publik, dan kita bekerja untuk kepentingan publik yang semestinya independensinya itu perlu dijaga. Kalau kemudian keluarga itu turut berpartisipasi, kita perlu lihat nih porsi dan gimana dia mesti terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, jangan sampai masuk ke internalnya juga gitu. Jadi kayak segala macam upaya pemberantasan korupsi yang ada di internal itu dipantau istri. Ini juga di sisi lain kalau kita kaji dari perspektif gender, itu justru apa ya, semakin menegaskan atau memperlihatkan kontras peran perempuan dalam sebuah lembaga publik. Lu cuma jadi pelengkap doang untuk pimpinan lu karena kebetulan dia jadi pimpinan di sebuah lembaga, ya tadi ujung-ujungnya lu jadi boneka, orang fokusnya ke tadi personalisasi kamu sebagai seorang pejabat publik, bukan lagi fokus ke kinerja kamu sebagai seorang pejabat publik. Karena kemudian yang lebih, apalagi yang perlu diperhatikan dan jauh lebih important untuk kita lihat, alasan-alasan yang kemudian keluar disebutkan oleh internal KPK ketika Mars atau himne ini ada, katanya untuk tadi membangkitkan semangat. Kupikir orang-orang di KPK itu nggak membutuhkan lagu atau marsi untuk mereka melakukan setiap upaya-upaya yang diharapkan bisa tadi berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mereka lebih butuh gimana teladan dari seorang pemimpin untuk kemudian bisa membantu mereka untuk mengawal setiap kasus-kasus korupsi yang ada, dan jangan sampai kemudian kita juga manfaatkan posisi jabatan, wewenang dan kuasa kita tadi hanya untuk tadi, karena kita lihat cepat banget ya, baru kali ini mungkin
rekor terbaru yang aku dengar ya Bang, lagu atau Mars dan himnenya baru dirilis, tiba-tiba aja udah ada hak ciptanya gitu. Apa kabar dengan setiap hasil karya anak bangsa yang selama ini menunggu bertahun-tahun diklaim lagi dulu oleh negara lain, baru keluar hak ciptanya. Kalau nanti di cover lagi seperti kata Bang Neles, apakah bakalan dapat royalti lebih banyak gitu? Ini perlu kita pertimbangkan lagi karena dalam waktu yang sangat cepat dapat itu tadi pengakuan akan hak cipta. Ini menjelma jadi perusahaan keluarga karena aku pikir memang support system dari keluarga untuk kita bergerak untuk melakukan setiap aktivitas kita baik yang berkaitan dengan kepentingan publik itu sangat dibutuhkan. Namun perlu diperhatikan porsinya, perlu diperhatikan juga gimana dia akan terlibat. Jangan sampai justru kemudian kita semakin merusak citra KPK yang selama ini juga memang sudah buruk di era pimpinan Firly Bahuri gitu. Makin buruk sebenarnya kalau lu mau ciptain himne dan Mars ini lagi, bukan malah membuat orang-orang lantas kemudian semakin mendukung lagi setiap upaya pementasan korupsi di Indonesia, tapi justru malah menjadikan ini bahan olok-olokan, menjadikan ini bahan tertawaan gitu. Perlu dipikirkan secara matang lagi gimana keluarga kita bakalan terlibat supaya kita jangan hanya koar-koar untuk kemudian menyuarakan value ataupun prinsip anti korupsi selama ini, tetapi justru dari internalnya sendiri, dari pimpinannya sendiri, nggak memberikan contoh dan teladan baik. Lebih baik kita fokus ke itu tadi, ke teman-teman korban kasus korupsi bansos, teman-teman yang dulu begitu getolnya terlibat dalam aksi reformasi di korupsi, teman-teman masyarakat adat yang tanahnya dirampas secara paksa untuk kepentingan corporate ataupun pemerintah secara sepihak, juga untuk setiap teman-teman anak maupun perempuan korban kekerasan yang selama ini jarang sekali diperhatikan dalam konteks anti korupsi di Indonesia. Itu jauh lebih urgent ketimbang himne dan Mars sih menurutku Bang Neles. Menarik, terima kasih Nana. Oke, mau satu pertanyaan dulu untuk Bung Girly. Bung melihat KPK itu mungkin ya, selain tadi ada yang mengesankan seperti korporasi, Bung melihat juga tidak, kok sepertinya jadi parpol ya? Karena pimpinan KPK itu mengesankan diri seperti politikus. Jadi bermanuver ke sana, kemudian memasang iklan dirinya sendiri, ya kan? Di short message, SMS blast-nya juga kemarin Bang. Gimana? Romantis banget. Iya, di SMS pun akhirnya itu salamnya adalah dari ketua KPK, seolah-olah yang lain ini nggak ada. Apakah ini menjadi kendaraan politik? Mungkin gimana nih Bung Girly, Bung melihat sampai ke sana atau tidak? Karena cuman one man show gitu. Padahal pimpinan itu ya kolektif kolegial kan, ya mereka yang sudah terpilih itu gitu. Yang nggak ada kerja justru tampil paling depan ya. Ya, pertama sepakat sih, pasti itu sepakat ya melihat powerfulnya Pak Firly Bahuri itu. Tapi kalau boleh saya berangkat itu, saya kemarin juga sempat baca bahwa sebenarnya kalau kita baca di Undang-Undang 30 tahun 2002 tuh, kenapa kemudian dibentuknya KPK? Itu karena institusi yang menangani tindak pidana korupsi itu tidak efektif ya. Kenapa kemudian dibentuk KPK? Nah, saya melihat bahwa Pak Firly ini belum move on dari institusinya sih. Mungkin Pak Firly menganggap bahwa apa yang ia lakukan ya, ini mungkin ya, apa yang ia lakukan di KPK yang kemudian berujung pada dugaan kesalahan etik dan lain sebagainya, bagi dia itu wajar karena mungkin itu sering dilakukan di tempat terdahulunya. Tapi kemudian ini menjadi tidak wajar ketika di KPK. Nah, mungkin kan ada perbedaan nilai. Nah, aku melihatnya kenapa kemudian menjadi seperti sekarang ini belum move on dari institusi sebelumnya. Itu satu. Kedua, memang ya dari dugaan pelanggaran etik dan lain sebagainya selalu lolos ya.
Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu apakah ada orang di belakang atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang menjadi penting adalah peran Dewas di sini juga masih melembek ya, masih melentur. Artinya kemudian di awal adanya Dewas ini untuk mengontrol kinerja dari komisionernya. Dari kemarin tidak ada sikap yang keras, tidak ada kemudian meskipun ada temuan-temuan dan lain sebagainya, tapi tidak ada statement yang keras dan memberikan tidak lanjut atas temuan itu. Itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan sih. Dan bahkan sekarang akhir-akhir ini kita lihat, oh, tidak ada lagi nih informasi-informasi atau mungkin perwakilan dari Dewas keluar memberikan pernyataan dan lain sebagainya gitu. Nah itu karena pengawasan dan kemudian karena kecintaan kita pun banyak dibungkam dengan cara-cara yang seperti Nana katakan tadi gitu kan. Pesan cinta, kemudian Instagram yang biasanya kita bisa upload kesadaran kita nggak bisa akses gitu kan. Nah itu kemudian jadi orang males, orang takut gitu kan buat terus mengontrol. Itu kenapa kemudian menjadi superpower, karena ada tools belakang yang cukup banyak, baik itu dari politik, kemudian baik itu dari institusi dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicari tahu sebenarnya. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Nanti silakan kalau mau memberikan pertanyaan atau komentar langsung aja. Kita menunggu nih. Nanti ada satu sesi lagi. Jadi ada 2 kawan kita bakal join di sini. Dan saya akan ke Kak Puput dulu. Kak Puput adalah ex pegawai KPK yang tentu saja dulu bekerja dengan satu budaya tersendiri, budaya organisasi ya. Jadi gimana nih, pertanyaannya adalah setelah keluar ada nggak kesan kok gini, lalu kok gini itu perbandingannya seperti apa Kak? Misalnya melihat pimpinan dulu dan sekarang ini seperti apa, karena rasa-rasanya jilid kepemimpinan ini adalah yang paling sering bikin heboh media dan juga telinga publik. Ini jujur-jujuran aja gitu. Bukan terkait dengan penangkapan ini, penangkapan itu, ya kan? Atau kasus ini, tetapi hal-hal yang sifatnya tuh kayak gimmick, ya, yang sifatnya personal, perilaku, attitude. Gimana tuh Kak Puput? Sebenarnya budaya organisasinya tuh terlihat seperti apa saat ini kalau dibandingkan dengan dulu? Silakan Kak. Iya, sebelumnya luar biasa banget nih gue. Kalau lihat alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi udah pada turun, gue ngeri banget. Jadi kita bicara aja dulu dari AJLK deh ya. Teman-teman AJLK 2020 ini lolos dari 1.134 orang jadi 35. Itu aja untuk menyeleksi teman-teman aja. Waktu itu kami di Humas hire juri lagi karena khawatir kami panitia nanti punya kedekatan tersendiri sama peserta lalu jadi bias gitu ya penilaiannya. Ini soal konflik of interest. Kalau tadi Kakak Neles nanya soal gimana sih organisasinya, budaya organisasinya dulu sama sekarang. Nah itu perbandingan waktu kita AJLK 2020, bahkan untuk memilih peserta yang sebenarnya nggak ada untungnya juga sih sebenarnya buat gue kalau misalnya aku menangin Girly atau aku menangin Nana gitu sebagai peserta terbaik, nggak ada urusannya juga sama gue. Apalagi ini soal pemilihan Mars dan himne lembaga. Karena kemarin aku lihat launchingnya tuh emang resmi ya, jadi emang pemilihan lagu untuk identitasnya lembaga, Mars dan himnenya. Nah, itu contoh paling mudahnya gitu. Jadi kenapa akhirnya banyak sekali yang masih berpendapat begini, loh apa salahnya dia milih lagu dari istrinya, orang misalnya emang bagus kok gitu ya. Nah ini yang namanya conflict of interest. Tadi Nana udah sebutkan mungkin memang Bu Firly ini punya bakat gitu loh. Nah, kalau Bu Firly punya bakat, kasihan ketika bakatnya nggak dilihat, orang-orang cuma ngelihat kedekatannya dia sama suaminya aja. Nih dia dipilih gara-gara suaminya ketua KPK aja. Padahal mungkin sebenarnya memang
lagunya bagus gitu ya. Gue sampai sekarang belum denger lagunya karena nyari di mana-mana agak sulit. Sama, weh. Iya kan? Tadinya Kita mau membuka tunggu diskusi ini lagunya dengan bakal ada di bernyanyi. iTunes, ada di Iya, Billboard. iya. Nah, Iya benar. Baru rilis liriknya. Iya, jadi kenapa harus dikritisi bareng-bareng? Karena ini adalah konflik of interest. Konflik of interest itu bagian dari sikap korup gitu kan. Nah ini nggak boleh nih ada di lembaga sekelas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu budaya organisasi yang sangat dasar ya. Artinya konflik kepentingan di KPK itu sangat-sangat dari dulu sangat-sangat dicegah. Itu tadi soal kalau kita punya event pasti diusahakan jurinya dari luar bukan dari internal. Ya ada dari internal tapi akan ada dari luar juga. Terus kalau mau ngelamar jadi pegawai itu harus dipastikan si calon pegawai tidak punya hubungan keluarga apapun sampai tingkat 3 kalau nggak salah, gue juga nggak ngerti tuh tingkat 3 tuh artinya sepupu pun nggak boleh gitu. Kalau lo udah istilahnya kalau sepupu lo udah ada yang kerja di KPK jangan harap lo bisa kerja di KPK gitu. Terus apalagi banyak banget ya contohnya. Dan konflik of interest tuh kayak konflik of interest tuh apa sih? Ya kita blur nih, jadi blur antara dia dipilih emang gara-gara kompetensinya atau gara-gara deket sama seseorang. Di tingkatan paling rendah misalnya teman-teman pasti pernah 17-an di tingkat RT ya kan? Biasanya yang jadi juri misalnya Pak RT-nya gitu ya. Aku yakin ketika misalnya Bu RT-nya ikutan lomba masak nasi goreng misalnya gitu ya, itu akan ketika si Ibu RT-nya yang menang, itu pas penyerahan hadiah pasti disorakin, diledekin, pasti gitu kan. ya. Itu logika paling sederhana banget gitu loh. Apalagi ini soal mars dan himne lembaga yang nggak ada tuh, kita nggak tahu apakah ada 3 calon lagu atau ada berapa calon lagu gitu misalnya. Jadi tahu gimana ceritanya, toto ada penghargaan, ada penyerahan hak cipta tadi yang kilat itu, terus itu ya launchingnya langsung, terus dapat penghargaan pula. Aku nggak paham apa penghargaannya tuh apa gitu loh, maksudnya apa penghargaan untuk apa gitu loh, dan dasarnya apa kan. Dan sebenarnya aku secara pribadi sebagai ex pegawai KPK sebenarnya sedih ya, karena akhirnya sekarang KPK jadi bahan bully. Dari tadi kita ketawa kan, sebenarnya itu kan sebenarnya aku yakin miris gitu loh, bukan kemudian ngenyeknya beneran dari hati, mampus lo gitu misalnya, nggak kayak gitu, tapi lebih ke dari kemarin tuh aku sama dapat SMS, dapat WhatsApp, dapat DM segala macem tuh rata-rata tuh gini loh, miris ya, gue ketawa tapi sambil nangis, kira-kira kayak gitu tuh. Gambaran perasaan orang-orang yang memang punya rasa memiliki yang tinggi untuk KPK gitu. Karena seperti yang tadi kita udah bahas, Girly sama Nana juga udah sebutin, ini nggak ada yang personal nih. Kita bukan ngelihat Pak Firly dan Bu Firly sebagai sepasang suami istri yang dilarang sayang-sayangan, enggak gitu. Tapi kan ini konteksnya adalah Bapak Ketua KPK nih Pak gitu kan ya. Nah iya, Ibu memang istri Bapak gitu ya. Cuman kan kemudian tadi loh, bertindak tanduklah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di lembaga tersebut gitu loh. Nah terus soal budaya organisasi, di KPK itu kami selalu menyatakan diri sebagai pegawai kelembaga, bukan pegawainya pimpinan. Artinya tadi Nana bilang di dalam tuh teman-teman KPK itu udah nggak butuh nih mars, nggak butuh nih himne untuk membangkitkan semangat kerja gitu ya. Setuju banget, karena memang yang dibutuhkan benar teladan dari pimpinannya. Kayak misalnya sekarang 2 dari 5 pimpinan udah terbukti melanggar etik tapi masih duduk di pimpinan gitu ya. Nah gimana rasanya pegawai KPK gitu ya, terus punya pimpinan yang dua-duanya udah melanggar etik. Temanku pernah waktu zaman Pak Firly udah diputus bersalah soal helikopter, ada temanku
aku lupa lagi bahas apa, tapi waktu itu temanku datang telat gitu lah ya, sebutlah telat. Jadi dia melakukan sesuatu yang menurutku harusnya nggak dia lakukan sebagai pegawai KPK. Terus aku tanya, kok telat sih gitu kan? Terus dia jawabnya gini, ya elah itu pimpinan KPK melanggar etik aja, cuma dihukum ringan, disanksi ringan. Kalau kita ini pegawai-pegawai cuma datang terlambat, ya harusnya sih nggak diapa-apain ya gitu loh. Efeknya ke bawah tuh Ya. cukup ngefek. Apalagi tadi Girly poinnya bagus banget soal beban kerja. Jadi Pak Mas Ali, Mbak Hipi dan teman-teman humas mungkin ya, yang harusnya bekerja untuk share apa sih kerjanya KPK, itu malah sibuk ngurusin klarifikasi gimmick-gimmicknya pimpinan gitu. Nah, sebenarnya seru ngebahas gimmick ya. Gimmick itu kan, jadi gimmick aku tadi cari sebentar di KBBI itu perilaku untuk cari perhatian, untuk mengelabui lawan, tapi akhirnya diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari perhatian sementara gitu. Nah, kalau mencari perhatian mbok yang produktif gitu, mbok yang benar-benar meningkatkan emang semangat kita untuk memberantas korupsi. Dan kalau ngomongin teman-teman yang masih di dalam, aku sih sebenarnya berharap teman-teman yang di dalam bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, sebenarnya begitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga hierarki jabatan akhirnya mungkin membatasi teman-teman untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Kalau misalnya waktu itu aku di sana fungsional disebutnya, mungkin teman-teman fungsional sudah bawel, udah melakukan apa yang seharusnya dilakukan tapi nggak didengar, oke. Teman-teman struktural, aku nggak Bapak dan Ibu struktural, aku nggak tahu apakah kemudian ada yang bersuara untuk mencegah ini, aku nggak tahu karena saya tidak pernah jadi struktural. Nah, tapi paling tidak dari 5 pimpinan kan ada 4 nih yang harusnya ngingetin sesama pimpinan, paling tidak gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal hierarki jabatan, meskipun sebenarnya aku nggak tahu karena aku dipecat dan tidak merasakannya di ASN, aku nggak tahu kemudian apakah egaliter di KPK masih ada. Karena kalau dulu aku dalam tanda kutip dengan bebas terbatas ya dan dengan sopan bisa tuh nyampein hal-hal yang menurutku nggak nyaman dan beresiko untuk lembaga, bisa disampaikan ke atasan, terus nanti berjenjang insya Allah nyampe ke pimpinan. Nah, aku nggak tahu apakah itu sekarang masih terjadi atau enggak. Dan sekarang KPK benar Girly punya dewas nih. Ada 5 dewas yang seharusnya sangat mungkin untuk ngingetin, Pak Ketua gitu kan ya, ini udah banyak banget nih kode etik yang dilanggar gitu kan ya, karena kan kode etik yang bikin kan dewas. Ada banyak yang sebenarnya kalau mau dilihat dilanggar ya, soal pimpinan semua insan KPK harusnya mementingkan citra lembaga, terus mementingkan kepentingan lembaga ketimbang kepentingan pribadi, tidak ada konflik kepentingan. Banyak banget sebenarnya yang bisa dikenakan gitu ya ke kemarin soal yang Mars doang nih, yang Mars sama himne doang. Dan gue pikir tuh cuma 1, kayak himne doang, ternyata 2 ya. Terus ada yang paham nggak sih Mars sama himne tuh bedanya apa dan kenapa harus ada 2 gitu loh. Dan soal apakah nanti itu jadi kewajiban untuk dinyanyikan atau apapun itu, aku nggak ngerti sih. Tapi kalau misalnya sampai itu wajib dinyanyikan di internal dan pegawai semuanya akhirnya oke, maksudnya oke dengan itu gitu ya, ya kita harus mulai hitung-hitung sih, harus udah cari pegangan lain deh kayaknya untuk soal pemberantasan korupsi, karena ya konflik kepentingan yang sebegini jelasnya aja nggak diapa-apain, didiemin gitu loh. Jadi ya begitu. Ya, Soal hak cipta yang kita tadi yang kata Nana, aku mau compare sama aturan TWK. Jadi kalau soal-soal yang kayak gini emang wajar sih. Dulu soalnya aturan TWK kan juga sama Kemenkumham kan, sangat tus gitu. Jadi nggak ada tuh kayak revisi apa gitu langsung. Dalam sekejap ya. Iya, kayak hari itu diajukan, hari itu juga disetujui. Nah, aku nggak mungkin nonton sih, tapi Pak Yasona kalau ada orang lagi foto keluarga, geser dikit lah Pak, masa bertiga. Ntar kan jadi agak jelek ya kalau mau dipajang
kalau mau dipajang Bener di banget kamar sih. Crop tidur aja tuh kan, kalau nggak apa-apa. Apalagi kan nggak ini. ada satu Itu nih Masih ada boleh gitu. itu. ini apa Di crop namanya aja. kualitasnya. Iya. Nggak apa-apa, jadi meme nanti, jadi meme. Oh iya bener juga ya. Iya aku kayak wah nih Pak Yasona mungkin lupa diingetin. Pak geser dikit Pak. Iya. Keluarga Ntar lagi ini, foto gimana ya? ntar Pak Yasona teriak, kita di mana nih? Oke, menarik ya, menarik banget. Jadi apa nih? Kalau kalau itu dijadikan sebagai lagu wajib nih, apa yang mesti kita lakukan nih teman-teman? Atau ini deh, eh, gimana supaya ini nggak jadi terus-menerus pengulangan ke depan? Jadi baik terhadap lagu tadi dan juga terhadap perilaku pimpinan nih, kira-kira apa yang mesti kita dan juga Besti yang ada di sini kita lakukan gitu. Apakah sumbang banyak lagu lagi? Karena sebenarnya kan ada saksi ya, suara anti korupsi kan. Nah, kenapa dipilih waktu itu? Oh ya, tapi ini khusus spesifik untuk Kapuput. Kapuput, kan suara anti korupsi itu udah beberapa tahun yang lalu kan. Nah, kenapa waktu itu kemudian tidak ada semacam inisiatif untuk menetapkan atau memilih salah satu lagu itu jadi lagu Mars? Apa karena kalau Biar Happy itu udah ada lagu BTS, atau pengen galau dikit udah ada lagu Adele misalnya? Apa kira-kira apa emang nggak butuh itu gitu? Karena ya kerja aja tuh udah happy gitu, untuk kontribusi untuk bangsa aja tuh udah happy, nggak butuh itu. Gimana nih Kak Puput? Sebelum nanti Nana Iya. sama Girly tanggapi ya yang apa yang kita lakukan. Iya, jadi kalau kalau soal dulu festival lagu Saksi Suara Anti Korupsi itu tujuannya emang bukan buat Mars dan Himne ya. Maksudnya jadi gini, Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah sebuah lembaga yang berbeda sekali sama lembaga-lembaga lain. Aku nggak tahu, kayaknya bahkan kementerian tuh nggak punya deh Mars dan Himne ini. Ya, ya nggak sih kayak Kementerian Kayak ormas Keuangan, tahu. iya kan kayak Kemenkumham, kan juga nggak punya Nggak ada. deh Mars dan Himne. Nggak ada kan kalau kalau misal emang butuh lagu wajib, banyak banget kan lagu wajib nasional yang bisa dinyanyikan menyesuaikan sama eventnya aja gitu loh. Nah, kalau dulu festival lagu Saksi, kenapa sih nggak ada inisiatif yang kemudian untuk dijadikan Mars atau Himne? Satu betul Kak Kanelis nggak ngelihat ada kebutuhan itu gitu ya. Yang kedua tujuannya adalah memang untuk memperkaya. Sebenarnya dulu tujuannya tuh pengen, jadi kan ada kanal radio dulu di KPK kan. Nah, jadi Ya. kanal lagu-lagu yang diputar di kanal radio KPK itu ya lagu-lagunya teman-teman dari Festival Saksi ini sebenarnya gitu. Jadi bukan nggak ada sama sekali tujuannya bikin, salah satunya dipilih untuk kemudian dikasih penghargaan dan segala macam, nggak ada. Jadi emang ya udah penghargaannya adalah ya nanti diputar di acara-acaranya KPK, di kanalnya KPK gitu. Sebenarnya untuk memperkaya musik di Indonesia dengan, jadi kayak nih pesan yang dianggap orang serius, pesan yang dianggap orang elit banget bisa juga kok jadi lagu yang sebenarnya enak didengar gitu. Nah, Dilihat deh di YouTube-nya KPK tuh banyak sih lagunya dan enak-enak dan enak-enak nggak bikin ngantuk yang jelas. Kemarin gue nggak tahu, tadi tuh ada yang ngepost, siapa ya, ada yang ngepost videonya deh si Himne dan Mars ini. Gue juga nggak ngerti dapat dari mana, karena di YouTube-nya KPK pun nggak ada si launching ini. Aku duga kuat bisa jadi teman-teman pengelola YouTube di dalam sudah berjuang ekstra keras untuk meminimalisir penyebaran si launching ini, apa gimana gue nggak ngerti ya. Tapi kan respect. iya, jadi mungkin pasti udah ada perjuangan untuk nggak nyebarin itu gitu misalnya ya, atau ya gue nggak ngerti deh di dalam pas pergolakan batinnya kayak apa. Tapi kita seneng loh kalau misalnya ada yang mau cerita dari dalam, diblurin juga nggak apa-apa. Saya sebenarnya udah mencegah gitu misalnya. Kan menarik banget kalau bisa dengar cerita dari dalam. Ini sebenarnya gimana sih kok
bisa kayak gitu gitu. Ceritanya sebenarnya kayak apa gitu. Gitu sih kalau soal festival lagu Saksi. Ya bener, tapi banyak banget loh yang bisa dilakukan sama KPK untuk meningkatkan semangat pemberantasan korupsi selain Mars dan Himne. Kayak sekarang mungkin kita cari ya, apakah kemudian KPK adalah lembaga satu-satunya lembaga negara yang punya Mars dan Himne gitu. Itu kan bikin makin aneh lagi, maksud gue gitu loh. Ntar jadi ini, maju KPK, maju Tapi kemarin nggak ada yang komentar gitu. Kemarin nggak ada yang membandingkan itu dengan itu. Istrinya si Pak ini aja gitu kan, bikin soundtrack juga tuh buat partainya gitu, nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, itu partai dia. Apa? Iya. Jadi teladan banget sih Kak, pasangan teladan. Saling mendukung. Iya bener, tapi jadi kayak beneran jadi kayak politikus, apalagi kemarin-kemarin kan sempat ada hashtag FBI itu kan, Firly Bahuri untuk Indonesia itu kayaknya dari zaman dulu kayak Abraham Samad untuk Indonesia atau Agus Raharjo untuk Indonesia, kayak nggak ada ya. Baru ini doang kayaknya bikin hashtag. Biasanya kalau keluar hashtag tuh bentar lagi deklarasi biasanya. Iya, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Nggak kerasa kok. Oke. Jadi gimana nih Nana sama Bung Girly, apa nih mesti yang kita wanti-wanti ke depan? Kalau dari aku sih Bang, pertama kembali lagi ke internal KPK. Maksimalin dulu fungsi Dewas, jangan sampai cuma jadi pelengkap doang di tubuh KPK itu sendiri. Kalau sejauh ini Dewas nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengawasi, nggak bisa menjalankan fungsi mereka secara maksimal, ya mending bubarin aja Dewasnya, nggak perlu ada juga. Lagi pula semakin adanya Dewas di situ, justru pimpinan-pimpinannya makin onar-onar pula, itu yang kadang perlu kita pertanyakan lagi. Lalu yang kedua, tentunya ketika kita bicara ini karena bicara soal lembaga negara, bicara soal lembaga publik, dan kita ada di negara yang memang tadi ya soal struktur ataupun hierarkinya secara struktural dan fungsional itu memang butuh koordinasi, butuh keterlibatan pimpinan-pimpinan yang punya relasi kuasa yang jauh lebih tinggi. Semestinya dari presiden ataupun para anggota legislasi yang memang bertugas untuk mengawasi ini perlu juga tadi untuk kemudian menunjukkan perhatian mereka soal kontroversi yang ada. Ini kelihatannya sepele, kelihatannya jadi bahan guyonan publik, tapi justru bakalan merusak citra dari lembaga anti rasuah ini. Lalu yang ketiga, perlu juga kita sebagai publik untuk kemudian kita jeli melihat bahwa ketika kita bikin diskusi soal ini, ketika kita mencoba untuk mengkritisi setiap gimmick ataupun setiap sensasi yang ada di internal KPK, itu bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan orang-orang yang ada di internal KPK, tetapi kita sama-sama ingin menjaga agar upaya pemberantasan korupsi itu tetap ada pada koridornya. Jangan kemudian dibelokkan pada kepentingan keluarga atau kemudian tadi kita mengalihkan perhatian publik. Kita nggak fokus lagi ke isu-isu korupsi yang selama ini mestinya membutuhkan perhatian publik, tapi fokus ke tadi kontroversi pimpinannya dari awal, dari waktu masih mencalonkan diri jadi calon pimpinan KPK sampai jadi pimpinan KPK, nggak habis-habis tuh sensasinya, nggak habis-habis tuh gimmicknya, selalu aja ada masalah yang ditibulin. Itu perlu juga sih. Dan secara pribadi kalau aku mungkin apa ya, kalau misalnya Pak Firly masih sadar benar bahwa beliau adalah seorang pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pelindung Koruptor, mestinya tadi refleksi lagi secara pribadi, secara personal, sejauh ini apa sih kontribusi dia untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selain tadi bikin sensasi-sensasi seperti itu. Karena itu butuh keterlibatan semua pihak juga sih untuk kita sama-sama mengawal. Jangan sampai selama ini citra KPK udah buruk, orang-orang udah punya emosi tidak percaya terhadap KPK, itu makin membesar dan pada akhirnya publik memilih untuk malas tahu. Nanti akhir-akhirnya ya lembaga-lembaga yang selama ini nggak pernah berhasil diperiksa kasus korupsinya oleh KPK, kasusnya makin besar dan kita sebagai warga negara itu makin jadi korban
kesekian kalinya lagi dari setiap kasus-kasus korupsi yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang-orang yang punya bargaining position besar, menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan kesempatan mereka tadi untuk mengeruk sebanyak mungkin hak kita sebagai warga negara. Ini juga hak kita untuk tadi memelihara demokrasi, hak kita juga untuk sama-sama mengawasi, untuk kita sama-sama mengawal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini jangan sampai ditunggangi atau kemudian jadi bancakan oleh segelintir orang yang alih-alih pengen untuk berjuang untuk upaya pemberantasan korupsi justru melindungi kepentingan golongan dan keluarganya. Itu sih Bang kalau dari aku. Demikian suara Nana. Itu suara hati banget loh Pak Firly. Dosanya udah besar banget. Itu memang Dengarkanlah suara. Dibaca catatan nggak sih? apalagi merayakan malam minggunya kan ya. Wah, Bu. Jadi menggebu-gebu gitu kan. Bung Girly gimana? Oke. Kalau Aku hampir salah baca loh Bang Firly, ternyata Bang Girly. Tapi aku udah cross check ke ibuku sih, kalau memang nggak ada embel-embel yang lain lah ketika menciptakan nama gue ini. Jadi nggak ada referensi siapapun ya. Kalau dari aku Bang Neles gini, kita bicara soal Mars dan himne itu kan termasuk sakral ya, artinya jarang lah kita dengar himne Mars TNI nanti kemudian dirubah dan sebagainya. Kemudian ketika nanti ini memang dijalankan oleh KPK di acara-acara protokolernya, ya kita juga nggak sampai saat ini belum tahu kan liriknya seperti bukan liriknya, nadanya seperti apa. Ternyata mungkin ini baru liriknya kan kita nggak tahu kan. Nah ke depan nanti ada 2 Mars, ada himne, jangan sampai ini mengganggu konsentrasi KPK gitu. Artinya pun pegawainya pun jangan sampai dalam tanda kutip ya, ketika mendengar nadanya nanti jangan sampai mengurangi moodnya untuk bekerja gitu kan. Malah bete Ini ya. kan malah bete gitu kan. Ini kelewat produktif artinya. Ada himne, ada Mars, itu aku juga bingung bedanya di mana. Kemudian berangkat lagi Bang, kalau kita tengok di ke belakang dari 2019 sampai sekarang pun tren kecintaan publik terhadap KPK kan juga menurun. Nah, di tahun 2023 nanti, di masa kepemimpinan Pak Firly kan berakhir di Desember kalau nggak salah ya, 2023. Nah, artinya ke depan harus bisa evaluasi lagi gitu. Ketika sekarang di bawah kuasa eksekutif akan menjadi seperti ini, dan dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh para komisionernya dan fungsi dewas yang tidak terlalu berjalan maksimal, apakah hal seperti ini akan terus diteruskan gitu kan? Nah, tren kecintaan publik terhadap KPK akan terus merosot. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa mungkin dulu yang kita mencintai KPK bahkan semakin ke sini dengan banyak kontroversi, dengan ketidakfokusan KPK menangani kasus tindak pidana korupsi, sedikit rasa pun nggak ada gitu kan. Artinya harapannya ke depan konfigurasi tetap harus dievaluasi lagi. Apakah dengan seperti itu, dengan komposisi pemimpin komisioner seperti itu, ke depan KPK akan punya titik terang ke depan dalam agenda pemberantasan korupsi, apakah enggak? Nah, itu yang perlu dievaluasi oleh para pemimpin kita gitu. Artinya presiden di sini kemarin juga ikut andil, DPR juga ikut andil dalam mengkulskan Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, itu kan muaranya kan sebenarnya di situ. Perlu direview lagi, perlu dikaji ulang lagi. Apakah merit sistemnya tuh berjalan dengan lancar nggak sih? Gitu kan. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang lagi. Iya. Iyalah, kalau Oke. KPK yang dulu balik lagi. Oke. Kembalikan marwahnya. Baik. Oke. Agak ini di tempat ya. Jangan kan disabotase emisinya enggak. Iya. Oke, teman-teman, Desti. Ini kan tadi aku bilang ini ada 2 sesi. Jadi ada Kanana dan Bung Girly ini. Aku mau bilang terima kasih banyak dulu sudah berbagi insight. Tapi Kak Puput masih stay di sini karena kita akan invite lagi 2 teman kita buat ngobrol. Ini kayaknya Firly loh, Gir. Salah baca dulu. Ya. Kenapa mau? Kita bakal invite ya
mungkin Oke. ini ada Kak Anti sama Kak Eman bisa request kali ya. Terus izin buat Kak Nana dan Bung Girly undur diri. Makasih banyak untuk Thank insight-nya. you Bang Neles, aku Mantap pun banget. Anjali. Thank you teman-teman, izin live ya. Lanjut di WhatsApp. Nah, boleh. Ya udah. Isioma dulu. Besti, Isioma. kita masih lanjut ya. Stay tune. Bentar, kita mau undang dulu Kak. Nanti. Oke, bentar. Ini aku udah cek Kakak Neles, himne sama Mars itu bedanya apa. Jadi ternyata himne tuh puji-pujian biasa untuk Tuhan. Serius nih. Terus kalau Mars itu lebih ke Mars lebih pas sih sebenarnya kalau mau dibikin jadi sesuatu ya. Identik dengan nyanyian berisi semangat perjuangan dan bersifat provokatif. Lebih pas sebenarnya daripada himne. Oh gitu. Hai Kakak Anti. Kacau. Halo. Seru banget ngobrolnya. Anti, apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Oke, nanti sambil nunggu Eman, kita lanjut ngobrol ya. Jadi saya mau ke Anti. Ini banyak yang melihat ini konflik of interest. Tapi apalagi sih problem di situ? Apakah ada problem nepotisme, pelanggaran hukum misalnya, atau pelanggaran etik? Nah ini gimana nih sebagai alumni AJLK 2020 yang juga bergiat di isu anti korupsi, melihat ini masalah apa enggak nih? Silakan. Iya. Sebelumnya nih aku dengerin dari tadi ya obrolannya seru banget dan itu menggebu-gebu sama seperti apa tadi arti ya perbedaan himne dan Mars ya. sampai dari tadi aku nyari apa bedanya himne dan Mars ini. Terus ya itu pertama bisa jadi kaget atau nggak kaget gitu ya soal kemunculan himne dan Mars ini di saat situasi KPK yang sekarang gitu ya. Nggak kagetnya adalah ya karena dari awal juga ya sudah terlalu banyak gitu bumbu-bumbu drama-drama yang terjadi gitu. Kemudian kagetnya kemudian sekarang punya Mars gitu ya, punya himne yang dimana tadi perbedaannya antara ya kalau misalnya Mars itu yang perbedaan di nada dan juga apa tadi ya kamu buat bilang di menggebu-gebu dan sebagainya untuk menambah semangat. Nah kemudian kalau dari sisi etik misalnya atau dari sisi hukumnya seperti apa gitu ya, ya tadi aku juga sepakat melihat bahwa khawatir adanya konflik kepentingan itu sendiri tadi ya dan etik walaupun wakil ketua kalau nggak salah ya juga menyampaikan bahwa nggak ada konflik kepentingan di sini gitu ya disampaikan gitu. Tapi itu dia tadi bahwa ya mungkin akan merusak kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang selama ini sudah dilakukan gitu, di KPK gitu. Jadi ya sayang banget gitu dengan adanya seperti ini dan ya itu jadi bahan guyonan pada akhirnya gitu ya oleh teman-teman gitu yang lainnya sampai ada yang tentu tanya kira-kira nanti kalau misalnya di rumah itu figurannya atau piagamnya ditaruh di mana di kamar gitu ya sampai mungkin akan ada perdebatan seperti itu gitu di mana tempat untuk menyimpan penghargaannya itu gitu. Nah ini jadi disayangkan sekali gitu ya di tengah situasi yang seperti ini, situasi yang sekarang ditambah lagi dengan adanya begini. Tadi kalau salah ada yang nanya apakah lembaga lain punya gitu ya. Tidak aku cek sih baru MK yang punya himne itu ya. Dibandingkan yang lain itu nggak ada gitu. Baru ini lah yang punya. Tapi MK yang nyiptain istrinya ketua MK bukan? Oh bukan tentunya. Ya kan siapa tahu ya. Kalau iya kan bisa kita kritisi juga. Betul. Jadi sekalian gitu kan di roasting di sini malam ini mungkin ada sesi ini ya kan. Jadi gitu. Baik. Kira-kira apa lagi nih
mau ditambahin apa lagi nih, Anti? Baik. Ya, itu sih kalau pasti banyak banget teman-teman yang geram gitu ya, yang gemes tapi bukan gumus gitu ya dengan ini gitu. Dan ya itu dia tadi sangat-sangat disayangkan tentunya gitu ya. Dengan situasi seperti sekarang gitu. Dan mungkin juga ya seharusnya mengembalikan kepercayaan lagi publik gitu. Yang kemarin sempat merosot misalnya, ya pada akhirnya bisa jadi membuat publik semakin kurang ya respect, kurang juga kepercayaannya gitu. Walau ini juga harus dibuktikan secara ilmiah atau lain sebagainya gitu ya, bagaimana kemudian kepercayaan publik terhadap KPK sekarang. Mungkin itu, Meles. Oke, gini aja deh pertanyaannya. Anti ini sebagai alumni AJLK gitu, pas ngelihat situasi seperti ini, sebenarnya ini merepresentasikan atau merefleksikan satu sikap yang bertumpu pada nilai-nilai anti korupsi apa enggak? Yang dulu kita emang dapatnya itu dari AJLK itu sendiri gitu. Nah ini gimana nih pimpinan ini nih? Lalu apa mungkin ke depan masih mau bikin AJLK kalau pimpinan kayak gini gitu kan? Misalnya loh, siapa tahu Anti mau menghentikan AJLK. Harapannya kan enggak ya, kita pengen ada regenerasi terus, ya kan? Pengen ada regenerasi terus sebagai alumni itu kita peduli juga gitu. Tapi Mbok harus ini gitu loh sesuai. Nah kira-kira gimana nih? Iya, dengan kita melakukan misalnya ngobrol sekarang ini pun itu sebagai bentuk bahwa kita peduli gitu kan. Kita masih sangat peduli dengan KPK, dengan pemberantasan korupsi di Indonesia gitu. Tapi ya itu dia tadi bahwa siapa lagi yang bisa kita jadikan teladan gitu di dalam pemberantasan korupsi saat ini misalnya. Ketika dulu memang kita tidak hanya bertumpu pada satu sosok misalnya pimpinan KPK. Tetapi itu juga merupakan hal yang penting gitu, bagaimana seorang pimpinan KPK pun menjadi teladan bagi kita gitu. Bagi insan-insan yang bagi masyarakat yang atau kita sebagai alumni lah atau sebagai pegiat anti korupsi lah begitu ya, tentunya pasti memiliki gitu ya sosok-sosok yang menjadi teladan bagi kita. Dan mungkin juga adalah ya pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya juga mungkin yang tentunya menjadi teladan kita, menjadi ya contoh bagi kita gitu ya. Nah tentu yang kita juga dan teman-teman misalnya yang lainnya juga tentu membutuhkan itu gitu. Nah kemudian gimana kita ya alumni AJLK misalnya, atau bagaimana nanti ke depannya, apakah mungkin akan ada AJLK yang lainnya begitu kan? Ya tentu harapannya akan terus bertambah gitu ya pasukan-pasukan anti korupsi ini gitu. Ya aku sih khawatir aja gitu ya bahwa ya pada akhirnya ya mungkin dengan adanya hal-hal yang pada akhirnya nggak fokus ya gitu ya terhadap pemberantasan korupsi, ya lembaga yang selama ini dipercaya, lembaga yang selama ini menjadi ya kepercayaan bagi publik, kemudian yang diharapkan oleh publik gitu ya, jadi keluar gitu dari tujuan utama dibentuknya gitu. Dan ya itu dia tadi bahwa tentunya kita juga butuh gitu ya orang-orang yang menjadi teladan itu tadi dia. Ya sekarang mungkin belum terlihat gitu ya, atau mungkin ya kehilangan teladan itu dari sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan di KPK misalnya seperti itu. Dan artinya jadi mengurangi semangat itu juga ya terhadap teman-teman misalnya kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Dan mudah-mudahan sih ya tidak mengurangi rasa semangat itu gitu ya. Ya mungkin ya sekarang lihat aja gitu seberapa banyak sih yang tetap bertahan untuk follow Instagramnya misalnya gitu kan. Nah, mungkin Bung Neles juga udah nggak follow lagi gitu Instagram ya gitu kan. Jadi karena ya udah malas aja gitu kan. Mungkin untuk sementara
bukan bukan ini yang menjadi satu-satunya harapan gitu. Tapi ya mungkin kedepannya akan ada yang lebih baik lagi atau seperti apa gitu, atau situasinya yang akan lebih baik atau bagaimana gitu ya. Tapi mungkin untuk sementara ya tidak menjadikan itu sebagai satu-satunya Iya, harapan. iya sih. Memang eh, gimana ya, benar banget sih. Berbagai macam rentetan kejadian yang itu tuh bikin kita pertama pesimis terhadap situasi pemberantasan korupsi. Yang kedua kayak kita merasa semakin jauh banget. Padahal dulu tuh ketika kayak ngomongin soal KPK pemberantasan korupsi itu kayak ada kebanggaan sendiri karena kan kita masih punya satu lembaga yang betul-betul gitu dengan para pegawai, para insannya yang tetap teguh memberantas korupsi gitu. Nah, tadi ada pembicaraan yang menarik soal Dewan Pengawas. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Kak Puput. Jadi ada semacam komparasi dikit. Dulu sebelum ada Dewan Pengawas, mungkin ada inspektorat atau seperti apa gitu ya. Nah, sepengetahuan Kak Puput nih, gimana dulu cara kerja inspektorat tuh? Maksudnya, apakah ya menunggu seperti saat ini, ataukah memang harus proaktif? Sebab itu juga kan maksudnya bagian dari gimana kita nge-build lembaga kita menjadi sebuah lembaga yang benar-benar punya ekosistem yang berintegritas gitu. Nah, komparasinya gimana Kak Popi? Ya, kalau dulu namanya pengawas internal, direktorat. Pengawas. Jadi direktorat pengawas internal namanya. Yang sekarang berubah namanya jadi inspektorat ketika udah revisi undang-undang. Nah, kalau dulu aku gini, jadi dulu ada aduan, ada apa boleh melapor begitu ya. Tentu saja dengan merahasiakan pelapor, sama satu lagi proaktif, tentu saja proaktif. Nah, kadang-kadang begini, aku kadang-kadang bingung mana yang duluan, karena sebenarnya di KPK itu juga orang tuh aktif banget saling ngingetinnya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mana duluan yang proaktif atau aduan tuh jadi bingung, karena sebenarnya ngingetinnya tuh kenceng banget gitu. Waktu itu tunggu, pimpinan siapa waktu itu ya? Jadi ada aturan, salah satunya adalah kalau mau ketemu sama pihak luar eksternal gitu ya, pimpinan, aku lupa, pimpinan struktural kalau nggak salah, harus pakai batik lengan panjang. Atau kalau pakai polos, kemeja polos, harus pakai dasi. Ada aturan seperti itu tertulis. Nah, waktu itu aku lupa ya, Pak Saud kalau nggak salah, atau pokoknya yang jilid sebelum ini pimpinan konvers kalau nggak salah pakai batik lengan pendek. Nah, itu aja ditegur, diingetin gitulah ya. Nah, itu yang kayaknya sepele gitu ya. Nah, yang kedua itu waktu itu pernah kan Pak Saud juga berkali-kali, kalau Pak Saud sering banget nih ngebahas ini, dia bilang, gue dulu salah ngomong dikit aja udah langsung mau hampir dipecat gue, katanya gitu kan. Sampai ada dewan etiknya segala gitu, komite etik, sorry. Gara-gara waktu itu waktu doorstop kalau nggak salah, terus salah ngomong gitu lah ya. Terus ada yang nggak terima, terus sampai hampir dipecat, ada komite etiknya. Jadi makanya waktu itu kami di KPK tahun 2019 menyebut poin Dewas salah satunya yang poin yang akan melemahkan KPK, karena sebenarnya secara sistem di KPK udah jalan juga tuh soal pemberian sanksi dan segala macam. Jadi bahkan jadi gini, dulu tuh kan KPK sering dibilang lembaga yang super body dan kayaknya semaunya sendiri gitu, kayaknya seolah-olah nggak ada aturan gitu ya. Soalnya waktu TWK aku ditanya, nanti pas jadi ASN banyak aturannya loh, siap nggak, katanya gitu. Terus aku waktu itu bingung gitu, di KPK kurang aturan apa ya gitu loh, sampai gue ditanya siap apa enggak dengan budaya yang banyak aturan. Karena bahkan waktu pertama masuk, ketika kami akhirnya tanda tangan mau gitu ya jadi pegawai KPK, ada salah satu banyak banget nih yang ditandatanganin fakta integritas, bahkan ada kesediaan kita nyerahin gadget kalau sekiranya kita ada dugaan pelanggaran etik gitu misalnya, kita harus nyerahin ini gadget dan kita harus pasrahin gadgetnya mau diapain aja sama lembaga.
seketat itu. Jadi waktu itu kita bingung, apalagi yang ada Dewas untuk apa lagi, karena ini udah jalan banget gitu loh. Dan tadi soal Anti bilang kan ini ngobrol kayak gini justru karena kita masih peduli. Sekali lagi ini karena gue ex pegawai ya, jadi semua temen-temen yang dikeluarin gara-gara TWK, yang disingkirkan gara-gara TWK, itu ribut memang di Twitter, di medsosnya masing-masing deh, soal Mars dan himne ini. Kadang-kadang kami masih kayak, aduh nanti kasihan ya nyinggung teman-teman yang di dalam gitu, karena itu kan teman-teman kita juga gitu. Mungkin aku nggak tahu ada yang lihat apa enggak, tapi perlu disampaikan bahwa ketika kami yang sudah di luar ini bersuara untuk buat lembaga, buat KPK, nggak ada yang personal. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba ngeritik KPK, bukan kemudian gue benci nih sama Tasya misalnya, atau gue benci sama siapa yang masih di dalam, makanya gue kritik gitu. Nggak ada urusan. Istilahnya kami masih berkomunikasi dengan baik sama teman-teman yang di dalam, tapi tetap kami kenceng sama kelakuannya pimpinan karena itu mencerminkan lembaga dan membahayakan lembaga menurut kami. Itu menurut gue justru KPK seharusnya masih boleh tenang dalam tanda kutip ya, kalau misalnya masih banyak yang ngeritik, karena itu masih dicintai. Lo bayangin ketika mereka launching Mars dan himne, terus sepi aja gitu, nggak ada yang ngebahas. Itu deg-degan kan, lo nggak diperhatiin lagi gitu. Iya kan, nggak deg-degan banget, nggak di lagi. Bahkan tadi Kakak Nelis bilang nanti tahun depan ada AJLK lagi nggak nih gitu, karena justru kan sebenarnya dulu pertama kali diadakan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi kan justru kita ingin semua yang terlibat di AJLK itu terlibat juga dalam pengawasan KPK gitu loh. Jadi kita perbanyak lagi nih orang-orang yang peduli, yang mau nemenin KPK dalam suka dan duka. Kan temen itu kan nggak cuma pas suka doang, kalau lagi kerjanya bagus ya kita puji, tapi kalau misalnya pas lagi ngaco ya ayo dikritisin bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai kemudian ya itu tadi ada Mars himne terus kita ya udah gitu ya, kita diem aja gitu, atau kita puji-puji entah sarkas apa enggak, tapi kan ini justru bentuknya teman-teman masih peduli dan nggak tahu ya, harusnya mungkin karena keluarga adalah tingkat pertama untuk ngingetin, mungkin Bu Firly seharusnya menolak ketika dibilangin Ayang nanti dapat penghargaan ya, Ayang udah bikin 2 lagu. Aduh Ayang nggak usah, Ayang kan gitu ya harusnya ya, kayak Bener banget tuh, ini adalah konflik, ya kan? Ini adalah konflik kepentingan Ayang gitu. Kayak kalau Ayang mau ngasih penghargaan ke aku, kasihlah yang lain, Ayang dari gaji Ayang sendiri misalnya gitu kan ya. Nggak usah lah pakai, kalau mau ngajak candlelight dinner ya di restoran, jangan di aulanya KPK gitu loh, maksud gue kan. Pertama ngingetin gitu loh, seharusnya kan orang yang pertama ngingetin. Dan teman-teman di dalam, di internal, gue dari dulu sih ya, kayak teman-teman mungkin setuju juga bahwa di kondisi lingkungan yang seperti sekarang, dengan koruptor yang makin terang-terangan, yang makin canggih kerjanya, akhirnya jujur doang, ya berani jujur hebat, gue setuju. Tapi jujur doang akhirnya sekarang nggak cukup gitu loh. Itu adalah modal dasar yang seharusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, udah nggak perlu ditulis lagi gitu ya. Kalau lo harus jujur itu udah mandatory, dan ya harus banyak sekali extra effort yang sekarang dilakukan gitu loh soal hal kayak gini. Jadi jujur doang sekarang nggak cukup. Jadi kayak gue sorry banget nih mesti ngomong ini, tapi gini, ada orang-orang yang gini, ya udahlah terserah di luar mau ngomong apa, yang penting gue kerja bener, itu aja cukup coy gitu loh. Kayak lo untuk menjalankan tugas lo itu udah nggak cukup lagi, kayak ya udah terserah deh orang mau ngomong apa, yang penting gue kerjain kerjaan gue kelar gitu. Kita mengutipnya Buya Hamka yang dibilang kalau soal kerja kerbau juga kerja gitu loh.
kita kan Oh, juga manusia kerja. ya, jadi iya itu Bu Hamka ya, gue Babi lupa lah, ngepet bener ya. juga kerja. Mohon maaf ya. Iya kan? Iya maksud gue, Nyari duit ayolah, lagi. Iya, bayangkan. iya berhenti, ayo kita berhenti untuk punya moto dan slogan seperti itu. Udahlah, nggak peduli deh orang mau ngomong apa di luar, yang penting kita kerja gitu. Sekarang nggak cukup kayak gitu menurut gue ya. Jadi memang harus apa-apanya harus extra effort, apalagi digajinya sama rakyat. Dah deh. Iya. Pertanggungjawabannya berat coy kalau kayak gitu kan. Bener banget Begitu. sih Kak Puput. Jadi memang jujur tadi tuh udah mandatori, tapi kita juga harus berani ekstra mencegah hal yang seperti ini tuh penting. Makanya tadi aku bilang aku respect juga ke teman-teman yang nggak menyiarkan acara tersebut di seluruh media sosialnya KPK, ya kan? Karena ini udah jelas-jelas pelanggaran. Lagu dari Ayang tuh bermasalah yang gitu. Jadi, tapi aku juga ini ya bingung gitu loh. Kenapa Bu Firly tuh nggak kayak seperti cewek-cewek lainnya, misalnya gini, Ayang aku kasih penghargaannya, pikir aja sendiri. Jadi maksudnya Pak Firly iya kan? Jadi Pak Firly itu bisa mikir, oh ini nggak bisa karena ada konflik, misalnya gitu kan. Ya. Tapi Iya, mungkin iya. karena senang gitu, ya udah diambil aja. Tapi maksudnya harapannya tuh kayak cewek-cewek pada umumnya gitu loh. Tapi gue dapet satu cerita karena banyak kan ya yang lihat pasti banyak, jadi ini nggak mungkin tertuduh di satu orang. Jadi katanya pas dikasih penghargaan, Bu Firly malah ngomong it's my dream, kan sedih gue. It's my dream yang kayak Kapadokia itu loh. Gue kayak Selingkuh loh. iya. Terus gue pas kayak It's my dream serius lo dia ngomong gitu. It's my dream itu terjadi di atas penderitaannya Kinan, Bu. Nah iya Bu, Kapadokia Bu, it's my dream not hers ya kan. Kapadokia, gitu. sejam. Gila. Jadi katanya dia meniru apa tuh namanya conversation itu, meniru dialog itu ketika ya meniru Mbak Kinan dan Mas Aris itu ketika menerima penghargaan It's My Dream katanya gitu. Jadi gue baru inget ini, jadi tidak mungkin dia menolak ya, karena ya nggak tahu, mungkin dia kayak kalau It's My Dream berarti dari dulu ini udah ngebayangin dong, duh gue pengen jadi dapat penghargaan gitu kali. Juga ngerti. Dah angkat tangan Speechless aku. kan? Speechless kan? Oh, by design. Nah iya nggak tahu kan, ya, jadinya gue kayak dan dari kemarin itu cerita-cerita sama temen-temen tuh lebih ke tadi ngebayangin kayak gimana ya ini pertamanya obrolan pas sarapan kah atau pillow talk atau pas lagi berangkat ke kantor gitu kan, kayak Iya, bener, pertamanya bener. gimana tiba-tiba Iya benar. ada penghargaan Siapa yang begitu. minta gitu kan? Iya kayak Siapa apakah punya inisiatif? nggak akhirnya memang nggak masuk di kepala kita semua gitu loh, karena ya mungkin Exactly. karena kita bukan ketua KPK yang sekarang sih, gitu aja. Iya. Nggak, soalnya kalau memang benar-benar itu adalah it's her dream, it's my dream, jahat banget sih, karena langsung kayak ngerusak satu lembaga itu gitu loh, ya kan? Jadi nilai-nilai itu kayak di downgrade atau turun merosot banget nih, ya kan? Itu jahat sih. Wah, kalau Ya, kalau itu tapi memang kata- beneran terjadi ya, karena kan kita mendengarkan cerita ini. Gitu. Ya betul. Ih. Nah tapi kan bisa jadi juga Bu Firly ini ngomong kayak gitu ya karena lagi hits aja gitu loh, nggak kepikiran Ya bahwa bisa jadi. ini serius, ini pelanggaran Spontan gitu gitu ya. loh. Iya, Memang dong seniman. spontan. Iya Tinggal jadi pandangannya tuh ada di mana sih? Aku belum pernah lihat ya, apa oh, namanya? di YouTube. Jadi kalau apa kalau mau kita berbicara soal karya-karya Ibu Firly itu, gue juga waktu itu lupa ya dapat dari siapa. Pas gue masih di dalam, pas gue masih di KPK maksudnya, dikasih link ada 2 lagu, judulnya Persahabatan sama, satu lagi lupa gue. Pokoknya ya ada videonya, beneran ada video klipnya. Jadi memang sudah mungkin emang passion ya Bun,
Makanya tadi gue bilang, Oke. kasihan ketika misalnya ini passionnya beliau dan siapa tahu memang berbakat, tapi kemudian debutnya dia di publik semesta raya Indonesia justru dihubungkannya dengan konflik of interest, kan kasihan gitu loh Ya, maksud benar, gue. benar. Oke, baik. Kita Baik, aku. kita lagi belain Bu Aku mau Fitri loh, ke Bu. Kita lagi belain. Iya, Kita harus karena nonton kan karya-karya sebenarnya yang lain. kita tuh ya melihat dari apa helikopter view gitu kan, melihat berbasis nilai-nilai yang sebenarnya kita dapat juga dari KPK selama ini. Kita belajar ya kan, dan tentu saja Kak Puput punya pengalaman yang ada di sana bagaimana budaya organisasi selama ini dibangun. So, ya kita bisanya menilai dari sudut itu. Jadi kalau ya Ibu atau siapapun tersinggung, ya kami hanya menggunakan bahan yang atau kejadian yang terjadi selama ini, kayak semacam kita mengasesmen aja gitu kan. Oke lah, aku mau ke ini Anti. Iya. Ya kita mungkin punya waktu tinggal 10 menitan gitu, tapi mudah-mudahan bisa kita maksimalin. Situasinya seperti ini. Kalau aku pribadi melihat ini, dilihat dari ukuran integritas seorang pimpinan KPK ini udah nggak layak. Apakah Anti sepakat? Dan kalau bisa kita bersuara misalnya kayak presiden sebagai yang paling tertinggi, ini harus diapain ini? Dievaluasi, udah harus diberhentikan atau seperti apa? Apakah ini udah cukup? Karena pelanggaran etik udah ada, ya kan, udah diputus. Ini kejadiannya seperti ini gitu. Termasuk juga mengevaluasi gimana sih respon dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri gitu loh, ya kan? Kok bisa secepat ini mempersiapkan hak cipta dan seterusnya? Mentang-mentang di sini tuh ada duit, ada royaltinya maksudnya kan? Kalau ada gitu. Nah ini seperti apa nih Anti? Evaluasinya? Iya, evaluasi tentu harus banget ya dilakukan gitu. Ya lepas dari sekarang berubah statusnya menjadi apapun di KPK begitu ya. Dan kemudian ya khawatir juga bahwa ini akan terus berulang gitu. Hal-hal yang ya bisa dibilang masih agak jauh gitu ya esensinya terhadap pemberantasan korupsi gitu. Ya tentu khawatir akan terus berulang hal-hal seperti ini begitu ya. Dan juga kita melihat mungkin karena ada Dewan Pengawas misalnya gitu, itu harapan pertama tentu pastinya awalnya gitu ya. Tetapi melihat juga sikapnya yang mungkin kemudian ya pada akhirnya seperti tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki taring untuk menindak ini seperti itu ya. Ya tentu siapa sekarang yang menjadi pimpinan tertinggi, kemudian atau siapa yang kemudian bertanggung jawab kepada siapa begitu ya, sebuah lembaga ini di bawah siapa gitu sekarang, karena sekarang di bawah eksekutif misalnya, ya tentu kita juga berharap kepada presiden, ya dong, coba dilihat begitu ya, apa yang terjadi sekarang dan kemudian apa yang terjadi belakangan ini gitu ya, hal-hal ke belakang juga yang banyak terjadi gitu. Ya pada akhirnya itu bahwa ada kekhawatiran, kemudian ini akan terus berulang dan kepercayaan publik akan semakin menurun begitu, dan akan semakin jauh kemudian esensinya dari semangat pemberantasan korupsi itu sendiri gitu ya, karena banyak juga misalnya perkara-perkara atau kasus-kasus lainnya yang tentu jauh lebih penting untuk diperhatikan, untuk disuarakan dan untuk diutamakan begitu, daripada hal-hal yang istilahnya itu hanya untuk pencitraan aja gitu loh, hanya untuk menarik perhatian publik aja gitu. Ayo dong, coba gunakan hal-hal lain gitu ya untuk menarik perhatian publik itu, untuk menarik lagi simpati, untuk menarik lagi dukungan gitu ya dari publik dengan hal-hal yang memang bisa membangkitkan lagi semangat itu gitu loh. Jadi ya tentu ini nggak boleh dibiarin gitu ya, hal-hal semacam ini gitu. Dan harapannya ya akan ada ya evaluasi secara betul-betul begitu ya terhadap hal ini.
agar jangan sampai akan terus berulang dan seperti hal biasa aja gitu, hal yang seperti ini terjadi gitu. Harapannya jangan dibiarkan gitu, jangan sampai terulang kembali gitu ya. Karena sangat penting juga bahwa ya kita tentu sepakat korupsi merupakan hal yang luar biasa dan tentu juga tidak bisa dihadapi sendiri gitu ya. Tentu butuh banyak dukungan, peran serta yang lainnya gitu. Oleh karena itu ya, ayo gitu. Gunakan energi, gunakan kemampuan, kekuatan ya untuk memang kita fokus gitu dengan hal pemberantasan korupsinya gitu, bukan dengan untuk tadi dia untuk gimmick-gimmick, untuk drama-drama yang pada akhirnya akan memunculkan tadi bahwa ya olok-olokan atau apapun gitu ya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin itu dari aku. Ya, menarik banget sih. Aku setuju banget. Jadi memang Pak Presiden ini berhentikan nih. Sepertinya udah cukup banget gitu loh. Karena syarat menjadi integritas adalah salah satu syarat. Ini udah ngelanggar banget nih ya kan. Ini udah nggak bisa tertolong nih. Takutnya ya akan berulang terus gitu. Ini tolong diberhentikan lah yang seperti ini. Satu lagi wakil itu apa namanya Bu Lili. Dan ini masalah kasus nih. Paling nggak dinonaktifkan sementara gitu. Nah, nanti kita bikin diskusi soal semua pimpinan. Jadi kita akan kupas satu persatu kontroversi ini pimpinan bermasalah semua ini. Serius. Kita ngomong gini tuh karena apa? KPK itu punya kita semua gitu. Pakai duit kita, duit pajak kita, iya kan? So kita harus mendukung kalau benar. Tapi juga harus kasih pressure, kasih apa namanya? Ya mengingatkan gitu kalau emang udah offside banget. Oke, Anti, makasih banyak. Jadi mungkin terakhir aku mau ke Kak Puput. Pesan untuk teman-teman di dalam, karena tentu saja situasi seperti ini Kak Puput mungkin pernah tahu ya, atau pernah ada di situasi seperti ini. Tapi mungkin berbeda saja siapa yang berulah. Kalau dulu kan banyak politikus ya, kira-kira seperti itu. Nah ini pesan untuk teman-teman yang di dalam seperti apa? Tadi aku bilang ya jujur doang nggak cukup. Yang pertama jujur aja nggak cukup, harus berani melawan. Jadi ya apapun, meskipun tidak didengar, tetaplah menyuarakan kebenaran di dalam. Dan jangan jauh-jauh dari masyarakat sipil, karena dari berapa sih 17 19 tahun 2003 2002 berarti hampir 20 tahun berdiri, KPK 19 tahun berdiri, kekuatannya itu ada di masyarakat sipil. Jadi apapun yang terjadi di dalam, kasihlah masyarakat sipil bagian dari pemberantasan korupsi yang dilakukan sama KPK. Kalau masyarakat sipil udah nggak dikasih bagian di dalam sana, yaitu aku nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau misalnya nanti KPK udah nggak ada yang belain, karena sejauh ini teman-teman di dalam itu banyak banget yang jauh lebih senior daripada aku. Jadi aku yakin senior-senior di dalam tahu banget sejarahnya gimana masyarakat sipil fight bareng-bareng buat teman-teman yang di dalam gitu ya. Jadi bahkan sampai TWK, pas TWK kemarin, kalau mau ditanya soal masyarakat sipil, mereka nggak mentingin gaji, mereka nggak mikirin keuntungan apa buat mereka, karena mereka memang punya rasa memiliki yang tinggi ke KPK gitu. Nah, selain tetaplah melawan di dalam, apapun yang terjadi, ayo berani melawan, dan sampaikan ke kami masyarakat sipil apa yang bisa kami bantu, yang membantu perlawanan itu gitu loh. Jangan sampai kami berpikir bahwa di dalam itu udah baik-baik aja. Karena kami tahu di dalam itu nggak baik-baik aja. Itu aja sih Kakak Neles. Karena aku yakin semua teman-teman masyarakat sipil, baik itu yang di CSO, baik itu yang peneliti, siapapun deh, kalau ada teman di dalam yang curhat kayak minta tolong, yuk tolong kita bantuin suarain di luar gitu biar gemanya lebih kenceng, nggak akan ada yang nolak kok gitu loh. Nah, tadi ya poinnya adalah jangan sampai kami merasa yang di dalam itu udah baik-baik aja. Kalau sampai kita di luar ini ngerasa di dalam udah baik-baik aja, itu agak bahaya sebenarnya.
Gitu aja pesannya. Siap Kak Puput, setuju banget sih. Jangan jauh-jauh ya, meskipun mungkin saat ini ya tolong berbalik arah. Ingat, kita nge-build, meng-create KPK itu bersama. Dan yang seperti Pak Firly ini, itu harus memang kita cegah ke depan ini sih teman-teman bestie sekalian yang mungkin masih stay tune di sini gitu. Oke, karena ini udah paten kali nih ya kan, lagu dari Ayang itu bermasalah. Merobohkan integritas ketua KPK, jadi nggak ada ceritanya lagi Pak Firly ini tetap mau diselamatkan di sana. Ini udah harus diberhentikan ini Pak Presiden. Kalau memang ada yang bisa meneruskan pesan ini tuh, memang udah nggak bisa nih. Kita diajarkan nilai anti korupsi dari Pak Firly sendiri dengan adanya kelas AJLK itu gitu kan. Nah sekarang Bapak telah memberikan contoh satu teladan yang terbalik dari itu semuanya. Jadi ini sangat, aduh, mengsedih pokoknya. Mengsedih. Ya, dan itu menyakitkan ya. Jujur Li, menyakitkan ya, jujur Li. Kak. Iya, menyakitkan banget. Oke deh. Udah 2 jam loh kita ngobrol, luar biasa ya. Luar biasa. Saking cintanya loh ya, kita nggak mikirin soal jam. Bayangin. Minggu loh. Malam minggu ini. Iya kan? Oke deh Kak Puput, Anti makasih banyak. Makasih Sekali juga. lagi sudah mau berbagi, terus juga makasih buat Nana, Girly, dan tadi sayangnya Eman jam segini udah agak susah untuk sinyal ya, karena sekarang situasinya di pedalaman gitu kan, di NTT dia. Tapi next time mudah-mudahan bisa join ngobrol. Yang jelas makasih banyak sudah berbagi insight. Yang paling penting adalah apa? Lagu dari Ayang itu bermasalah. Kita pengen ini dibatalin aja. Dan pimpinan KPK, ketua KPK ini benar-benar harus dievaluasi nih. Udah nggak bisa tertolong lagi pokoknya. Semua yang kita obrolin tadi murni karena kepedulian kita terhadap KPK. Kita merasa ada ikatan secara moral yang ada di sana begitu. Jadi it is not atau it is enggak ada kaitannya dengan personal, murni enggak ada, semuanya karena ya kita memang mengharapkan KPK itu untuk memberantas korupsi gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku dan juga dari kami Tapele yang memfasilitasi malam ini diskusinya. Mohon maaf besti-besti sekalian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, pembicaraan dan seterusnya, mohon dimaafkan aja ya. Pokoknya ini obrolan buat kita semua kok gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh pokoknya. Karena kalau yang aneh-aneh aku bakal bikin diskusi lagi, masalahnya itu kepala batu soalnya. Jadi nggak usah aneh-aneh deh pokoknya. Gitu ya Kak Puput, Anti makasih banyak sekali lagi, sehat-sehat selalu. Selamat bobo kalau mau bobo gitu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, Kak Puput.